وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Inna akramakum indallahi atqakum. Inna allaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Huda. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah khidmatan dan juga kelancaran acara kita dari awal hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hafiz Nur SPD. Kepada Bapak Hafiz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu yang hadir di ruangan Zoom, marilah kita sejenak menundukkan kepala kita untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afir wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min an nusyrika min syarri matik. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawattikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hafiz yang sudah memimpin doa pada hari ini. Bapak dan Ibu, kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Al-Ikhwan Mandiri Pratama, Profesor Dr. Andus Haji Toto Sutarto Gani Utari MPD. Kepada Bapak dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Al-Azhar 64 Podomoropak, yang terhormat Kepala Sekolah SMP Al-Azhar 64 Podomoropak, yang terhormat seluruh orang tua yang kami banggakan dan kami cintai. Ya, selamat berjumpa dengan kami dari pengurus Yayasan Al-Ikhwan, pembina Sekolah Al-Azhar 64 Podomoro. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan Ibu Bapak walaupun melalui udara, yaitu melalui Zoom. Ya, keinginan kami sih bertemunya di darat ya supaya kita lebih bisa berkomunikasi dan bisa membicarakan hal-hal yang akan dibicarakan dengan tuntas. Bapak Ibu, orang tua peserta didik Sekolah Al-Azhar 64, Yayasan Al-Ikhwan dipercaya untuk mengelola atau melaksanakan pembelajaran Al-Azhar di daerah Kabupaten Bandung. Ini sejak tahun kemarin, ya, atau 1 tahun yang lalu pada bulan Juni 2023 kami mengadakan MOU, ya, kerjasama dengan Al-Azhar Pusat. Pada saat itu yang menandatangan adalah ketua yayasannya, yaitu Bapak Dr. Fuad Bawazir. Ya, alhamdulillah kemudian kami berusaha untuk mewujudkan apa yang sudah dituliskan di dalam MOU tersebut, dan kami berjuang keras untuk mengadakan fasilitas-fasilitas yang harus yang harus tersedia pada saatnya pembelajaran dilaksanakan. Terus terang kami dari hari ini untuk kedepannya insya Allah akan memenuhi segala kebutuhan atau segala harapan yang diberikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua peserta didik. Dan kami mohon maaf seandainya masih banyak kekurangan yang harus kami selesaikan. Tapi Bapak Ibu, saya mohon percaya penuh pada kami. Ya, kami serius akan menyelenggarakan pembelajaran ini sesuai dengan harapan, dan insya Allah saya menjaminkan pekerjaan saya dan nama saya, ya, sebagai orang menyebutnya saya ini adalah ahlinya dalam bidang karakter, ya, sehingga saya juga tidak hanya ngajar di Indonesia, ya, saya mengajarkan karakter juga di Thailand, di Malaysia, ya, dan di negara-negara yang lainnya. Dan saya ditunjuk oleh para pengurus yang lainnya untuk menjadi ketua yayasan. Dan saya sudah menyetujuinya, sehingga saya saya diupayakan untuk meninggalkan beberapa pekerjaan yang kira-kira yang akan menghalangi tugas saya di Al-Azhar 64. Seandainya ada kekurangan, ya, yang kami selenggarakan sampai hari ini, saya mohon pengertian dari seluruh pihak.
Ya, maksud saya bahwa apa yang akan kami laksanakan itu sudah kami rintis dari sejak awal. Ya, bisa Bapak Ibu lihat bahwa walaupun bangunan belum selesai, tapi pada saatnya nanti pembelajaran insya Allah sudah selesai. Ya, ini memang kami akui kelemahan kami, tetapi Bapak Ibu percaya bahwa kami sangat sungguh-sungguh untuk menyelenggarakan pembelajaran ini. Dan insya Allah hari Senin sudah lebih pantas untuk dilihat sekolah ini berdiri. Dan insya Allah ke depannya, insya Allah ini adalah sekolah Al-Azhar yang terbaik di Indonesia. Ya. Oke, kemudian keseriusan kami juga diperlihatkan dengan kami sudah mengangkat guru-guru yang betul-betul punya kualitas yang bisa diandalkan. Ya, jadi Bapak Ibu nanti anak-anaknya akan dibina oleh guru-guru yang sudah kami pilih dengan berbagai macam cara supaya memang nanti dari awal kita sudah melakukan pembelajaran yang unggul. Dalam seleksinya pun langsung turun tangan dari Al-Azhar Pusat. Ya, jadi dari sekian sampai mencapai 100 ya pendaftar. Sampai 300 pendaftar. Ya, kemudian diseleksi sampai 40 guru. Yang kemudian diseleksi lagi hanya lulus 20 orang. Ya, ini nanti akan membina putra-putri ibu, bapak di Sekolah Al-Azhar 64. Kemudian pembangunan ya, persiapan kami pembangunan terus dilaksanakan. Karena memang dalam waktu yang hanya 1 tahun dengan membangun bangunan atau infrastrukturnya yang kami harapkan dari awal semegah mungkin. Ya, jadi waktu yang kami tempuh memang kelihatannya kurang. Ya, tapi kami terus berjuang, bahkan sekarang yang ada di bangunan itu 24 jam mereka menggarap bangunan tersebut. Dan insya Allah mulai hari Senin sudah bisa digunakan. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan siapa saja apa saja yang ada di dalam struktur Yayasan Al-Ikhwan. Yang paling utama adalah adanya Dewan Pembina. Ya, Dewan Pembina namanya Bapak Ilham. Ya, beliau seorang pengusaha. Ya, dan dia memiliki usahanya mungkin lebih dari 50 perusahaan yang dia kendalikan. Kemudian di bawah dia adalah pengurus yayasan. Pengurus yayasannya ada 3 orang, yaitu ketuanya saya, sekretarisnya Bapak Dr. Andes Haji Nandang MPD. Bendaharanya Ibu Tantri Sarjana Psikologi. Kemudian Dewan Pengawasnya diketuai oleh Bapak Paujan. Kemudian di bawah pengurus, kemudian nanti ada divisi-divisi. Ya, ada divisi-divisi, ada 4 divisi. Ya, ada divisi tata kelola kelembagaan, ada divisi sarana dan aset. Kemudian ada divisi kerjasama, ada divisi hukum. Kemudian selain itu ada bidang garapan. Bidang garapan dari yayasan itu yang pertama adalah sekolah yang kita garap sekarang, yang sedang kita bicarakan ini adalah sekolah termasuk dalam bidang garapan yayasan. Kemudian bidang garapan yang lainnya insya Allah yayasan juga akan membuka bidang garapannya rumah sakit. Kemudian usaha-usaha lain ya, termasuk di dalamnya nanti ada usaha angkutan. Ya, khususnya angkutan ini yang pertama yang harus diadakan adalah angkutan untuk antar jemput peserta didik. Ya, bagi ibu bapak yang anak-anaknya tidak ada pengantarnya atau ibu bapaknya yang sibuk bekerja.
Jadi nanti kami akan sediakan angkutan khusus untuk antar jemput anak ibu dan bapak. Untuk selanjutnya nanti akan dibicarakan dalam pertemuan ini mengenai kurikulum, mengenai rencana pembelajaran dan memperkenalkan, mungkin nanti akan diperkenalkan guru-guru oleh kepala sekolah SD dan SMP. Selanjutnya saya akan menyerahkan sambutan ini kepada Bapak Kepala Sekolah SD dan Kepala Sekolah SMP. Oleh karena itu saya akan hentikan saja sampai di sini sambutan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Profesor yang sudah menyampaikan sambutannya. Kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala SMP Islam Al-Azhar 64 Podomoro, Bapak Diki Munawar Sodik SPD. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan Al-Ikhwan Mandiri Pratama, Profesor Dr. Andes Haji Toto Sutarto Gani Utari MPD, yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD Al-Azhar 64 Podomoro, Bapak Fikih Hilman Maas MPD, yang sama-sama kita hormati seluruh staf Yayasan Al-Ikhwan beserta Dewan Guru SD dan SMP Islam Al-Azhar 64 Podomoro, juga yang saya hormati, saya muliakan orang tua murid, ayah bunda, orang tua murid SD dan SMP Islam Al-Azhar 64 Podomoro. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita keberkahan, kenikmatan tanpa batas, tanpa syarat dalam keadaan apapun, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini untuk bersilaturahmi, bertatap muka, khususnya dengan saya, Kepala SMP Islam Al-Azhar 64 Podomoro. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga kaum mukminin akhir zaman, dan mudah-mudahan seluruh keluarga besar Sekolah Al-Azhar 64 Podomoro insya Allah mendapatkan syafaat darinya hingga kelak dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, ayah bunda ya yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri, kemudian memperkenalkan program sekolah yang akan ditempuh dalam 1 tahun ini. Boleh, Bu? Sambil menunggu, ayah bunda akan saya buka dengan satu hadis dari Imam Bukhari, yaitu an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, kecuali orang tuanya yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya, ayah bunda, bahwa keadaan anak itu tuh putih bersih, penuh potensi. Kitalah orang tuanya yang mempunyai kewajiban membentuknya, merubahnya, menjadikannya manusia atau individu-individu yang sangat mandiri. Kemudian, boleh di next, Bu. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan informasi sekolah. Boleh di next aja, Bu. Informasi sekolah, seperti tadi disampaikan, bahwa Sekolah Al-Azhar 64 Podomoro lahir dari kerjasama antara Yayasan Al-Ikhwan Mandiri dengan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Toto bahwa bentuk pekerjaan seperti apa. Nah, itu sebagai basic bahwa kedua yayasan
sepakat kedua yayasan bersinergi untuk menjadikan pribadi-pribadi di wilayah Kabupaten Bandung itu khususnya menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Kemudian akan saya perkenalkan visi SMP Islam Al-Azhar 64. Kami beri nama akronim AKHLAS. Apa itu AKHLAS? AKHLAS merupakan akronim dari yang visinya untuk membentuk generasi yang adab pertama, menanamkan adab dan akhlak yang mulia dalam setiap aspek kehidupan murid. Kemudian K-nya keimanan dan ketakwaan, menguatkan keimanan dan ketakwaan murid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian H-nya holistik, yaitu mengembangkan potensi siswa secara holistik baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Kemudian L-nya luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama Islam dan norma dalam kehidupan sehari-hari. A-nya adalah adaptif, maksudnya mempersiapkan murid untuk menjadi individu yang adaptif dan siap bersaing di dunia global. S-nya yang terakhir adalah sukses, mengarahkan siswa atau murid untuk meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi visi misinya itu kami rangkum supaya mudah diingat dalam akronim AKHLAS. Kemudian saya akan sambil memperkenalkan diri, struktur organisasi SMP 64 Bandung. Perkenalkan, saya Diki Munawar Sodik, SPD, sebagai ditugaskan menjadi kepala sekolah oleh YP Al-Azhar untuk mendampingi Pak Vicky dalam bimbingan Prof. Toto. Sebagai penguat ayah bunda, keseriusan Al-Ihwan bekerja sama dengan Al-Azhar itu adalah menunjuk kepala sekolah SMP untuk mendampingi secara langsung. Karena biasanya untuk sekolah-sekolah baru itu hanya dibutuhkan satu kepala sekolah walaupun ada 2 jenjang. Tapi ayah bunda boleh lihat secara serius dan bersungguh-sungguh Yayasan Al-Ihwan ingin berkomitmen memberikan pendidikan yang terbaik, menyiapkan tenaga pendidik yang baik dengan meminta kepada YP Al-Azhar untuk menugaskan salah satu kadernya, kebetulan saya yang ditunjuk, untuk mendampingi Pak Vicky membimbing murid-murid SMP beserta guru-gurunya. Saya baru bergabung di sini per tanggal 1 Juni kemarin, karena itu adalah bentuk keseriusan, kesungguh-sungguhan dari Yayasan Al-Ihwan bahwa menunjukkan bahwa tenaga pendidik sudah siap memberikan yang terbaik untuk murid-murid, untuk ananda-ananda ayah bunda. Kemudian saya lanjutkan, di SMP Al-Azhar, kepala sekolah itu biasanya akan didampingi oleh wakil kepala sekolah. Dikarenakan usianya masih muda, sekolahnya biasanya tidak langsung kepala sekolah, tapi langsung didampingi oleh staf urusan namanya. Biasanya ada 4 staf urusan. Karena masih sekolah baru, kita optimalkan menjadi 3 staf urusan. Staf urusan yang pertama adalah staf urusan keagamaan, insya Allah akan diampuh oleh Bapak Didin Budiawan MPD sebagai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, rutinitas Ananda akan diprogram, disiapkan, disusun kegiatannya oleh Bapak Dindin beserta tim. Kemudian yang kedua, ada koordinator staf kurikulum. Jadi bukan wakasek kurikulum, tapi koordinator staf kurikulum. Itu diampu oleh Ibu Putri Oviolanda Irianto MPD. Nah, beliau nanti akan menyusun semua program kurikuler yang dibutuhkan oleh murid untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang sifatnya pengetahuan kognitif. Dan yang terakhir adalah Bapak Hafiz Nur SPD. Beliau diberikan amanah menjadi koordinator staf kemuridan. Nah, di kemuridan ini beliau akan memilah, mengoptimalkan seluruh potensi murid yang ada di SMP 64 supaya nanti potensi pribadinya tidak hanya akademik tapi potensi yang terkadang kita tidak ketahui supaya bisa muncul. Nah, seharusnya yang keempat ada staf urusan koordinator ketahanan sekolah atau ketertiban. Tapi dikarenakan sekolahnya masih muda, biasanya tugas tanggung jawab ketahanan sekolah diemban atau diampuh oleh ketiga staf urusan ini. Nah, selanjutnya ayah bunda wali kelas. Nah, wali kelas untuk tahun ini dikarenakan masih 1, kami menunjuk Ibu Najma Siska Silminia SPD sebagai wali kelas 7. Insya Allah nanti ayah bunda untuk murid SMP atau orang tua murid SMP akan sering berkoordinasi dengan beliau terkait program-program akademik Ananda atau potensi-potensi yang ada pada diri Ananda.
Selanjutnya ada guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran yang pertama ada Bapak staf pengajar kami, ada Bapak Didin Budiawan MPD. Beliau akan mengampu mata pelajaran Akuba, Al-Quran, Bahasa Arab, dan PAI. Kemudian yang selanjutnya ada Ibu Najma, Bapak Hafiz. Bapak Hafiz insya Allah akan mengampu mata pelajaran PKN dan Bahasa Sunda. Kemudian selanjutnya ada Ibu Putri. Ibu Putri selain koordinator staf kurikulum, beliau juga akan mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya ada Ibu Najma, selain wali kelas 7, beliau pun mengampu mata pelajaran IPS. Kemudian ada Ibu Sofi. Ibu Sofi Rahma adalah guru yang mengampu mata pelajaran matematika dan IPA. Kemudian selanjutnya ada Bapak Irfan Kurniawan Suryana SPD, beliau mengampu mata pelajaran PJOK atau olahraga. Selanjutnya ada Bapak Rifki Azhar Nugraha ST, beliau mengampu mata pelajaran informatika. Selanjutnya ada Ibu Rini Indriani Eshum MA, beliau mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian ada Ibu Rahma Syahidah Hilmia SPD, beliau mengampu layanan konseling, bimbingan konseling. Nah, kalau di SMP biasanya lebih ke permasalahan-permasalahan karir dan kesiapan anak-anak dalam menghadapi permasalahan-permasalahan akademik yang ada di sekolah. Dan yang terakhir ada Bapak Maulana Malik Ibrahim SSN, beliau mengampu mata pelajaran SBK, Seni Budaya dan Kesenian. Kemudian selain itu kami dibantu oleh staf asas tata usaha. Yang pertama ada Bapak Ade Faisal Ramdan SH, kemudian Bapak Abdullah M. Yasir S. Akun, kemudian ada Bapak Galang Herlambang SM, dan yang terakhir Ibu Selvia Aulia. Nah, dalam prosesnya itulah yang akan mendampingi ayah bunda dari mulai Dewan Guru hingga ke staf tata usaha. Nah, selanjutnya ayah bunda, saya akan memperkenalkan kurikulum yang diampuh di sini. Kita mengenal sebelumnya ada kurikulum Kurtilas atau kurikulum 2013. Sistem pembelajarannya itu reguler, artinya sepertinya biasa saja, hanya bentuk kurikulumnya yang sedikit berbeda. Nah, kemudian kita juga mengenal dengan kurikulum Merdeka. Nah, sekarang semua sekolah di Indonesia diarahkan menggunakan kurikulum Merdeka karena sudah tidak ada masa transisi lagi, ayah bunda. Di kurikulum Merdeka apa yang menjadi pembeda? Kurikulum Merdeka itu pembelajaran reguler yang berpusat pada anak dan mempunyai satu proyek atau satu ciri khas. Apa ciri khasnya? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan di Al-Azhar itu ada padanannya, yaitu proyek penguatan profil murid Al-Azhar. Nah, selanjutnya saya akan berikan selayang pandang terkait kurikulum profil pelajar Pancasila. Apa sebetulnya profil pelajar Pancasila itu? Di profil pelajar Pancasila itu tujuan utamanya adalah memberikan 6 profil yang harus dimiliki oleh murid. Profil yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian profil yang kedua berkeminaan global, yang ketiga mandiri, yang keempat bergotong royong, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Itulah profil yang diharapkan akan muncul pada pribadi-pribadi murid-murid sekolah yang ada di Indonesia. Nah, kekhususan Al-Azhar menambahkan profil murid Al-Azhar di dalamnya. Apa saja itu profil murid Al-Azhar? Profil murid Al-Azhar itu yang ada 7. Untuk jenjang SMP ada 7. Yang pertama adalah beradab. Yang kedua berwatak pejuang. Yang ketiga cendekia. Yang keempat terampil. Yang kelima cinta tanah air dan bangsa. Yang keenam sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh kepemimpinan. Nah, ketika dipikir ini banyak banget profil yang harus diberikan atau yang harus diajarkan. Apakah anak cukup waktunya untuk mendapatkan profil-profil ini? Nah, profil-profil P5 dan P3MA, profil Pancasila dan murid Al-Azhar itu memiliki padanan atau bisa digabungkan. Nah, maka ayah bunda boleh melihat padanan P5 dan P3MA atau dalam proyeknya nanti. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu padanannya dengan profil pelajar murid Al-Azhar adalah beradab. Kemudian yang kedua ada berkebinekaan global. Padanannya adalah cinta tanah air dan bangsa. Itu. Kemudian ada mandiri dan bergotong royong di profil pelajar Pancasila. Padanannya cendekia,
cendekia dan berwatak pejuang. Kemudian ada bernalar kritis. Padanannya adalah terampil. Kemudian di profil Pancasila ada kreatif. Padanannya adalah sehat jasmani dan sehat rohani, kemudian kepemimpinan. Nah, ini adalah padanan. Jadi tidak semua satu-satu diberikan. Profil-profil inilah yang akan coba digali dalam diri siswa supaya lebih menonjol, dan bertujuannya seperti program pemerintah adalah murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian untuk pelaksanaan profil itu, dalam pelaksanaannya diberikanlah project dengan beberapa tema. Jadi ada judul untuk semua profil dari profil pelajar Pancasila dan murid Al-Azhar itu diberikanlah untuk tingkat SMP ada 7 proyek selama 3 tahun yang akan diberikan kepada anak. Nah, ini yang pertama proyeknya, bukan yang pertama, salah satu proyeknya adalah gaya hidup berkelanjutan. Kemudian yang kedua proyek kearifan lokal, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokratis, berrekayasa teknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan. Nah, ketujuh proyek ini akan diberikan atau akan ditampilkan oleh anak dalam satu proyek kegiatan yang dilaksanakan selama 3 tahun dari kelas 7 hingga kelas 9. Apakah ada penilaiannya? Ada. Nanti penilaiannya akan muncul. Apakah sudah terlihat jiwa misalnya cendekianya, apakah sudah kritisnya sudah keluar. Jadi selama proses pemberian proyek itu diharapkan profil-profil Pancasila dan murid Al-Azhar itu terekspos, terlatih untuk diberikan. Nah, itu untuk profil pelajar Pancasila dan profil murid Al-Azhar. Selanjutnya, terus apa dong yang diberikan oleh SMP Al-Azhar 64? Untuk tahun ini kami akan memberikan informasi kegiatan rutin yang wajib. Yang pasti ada, pasti diberikan sebagai standar sekolah Al-Azhar, ini harus ada di kegiatan rutinnya. Yang pertama, tilawah dan tahfiz. Targetnya tidak harus jadi hafiz, tapi anak tartil membaca Al-Quran dan hafalannya tidak hanya hafal, tapi mereka betul-betul paham apa yang mereka baca. Kemudian yang kedua ada pembiasaan pagi. Ini yang khas di Al-Azhar, ada pembiasaan pagi. Isinya di dalamnya biasanya kami menyebutnya IDT, ikrar, doa, dan tadarus. Ini wajib dilakukan setiap hari. Kemudian ada penguatan adab. Ini yang menjadi salah satu unggulan Al-Azhar sekarang adalah penguatan adab. Adab itu apa? Adab itu ialah, kalau ayah bunda mungkin nanti juga di kedepannya akan ada kegiatan-kegiatan yang memperkenalkan adab itu. Sebagai gambaran kecil, adab itu adalah karakter saja dulu yang paling gampang. Karakter gitu yang paling gampang. Nanti kedepannya kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan di kegiatan-kegiatan yang lainnya. Selanjutnya yang wajib kita utamakan adalah kebiasaan sholat zuhur dan asar berjamaah. Misalnya, Pak, apa bedanya dengan kegiatan-kegiatan itu? Mah bisa di rumah juga. Tapi biasanya pembiasaan inilah yang akan menjadi pembeda antara murid-murid Al-Azhar dengan murid-murid sekolah lainnya. Biasanya setelah lulus di jenjang SMP, tidak melanjutkan ke sekolah Al-Azhar, inilah yang menjadi kebiasaan. Anak akan selalu ingat kapan untuk melaksanakan sholat, khususnya di sekolah dibiasakan sholat zuhur dan asar berjamaah. Nah, selanjutnya, info kegiatan selanjutnya ada literasi. Ini selain program pemerintah, literasi itu memang dibutuhkan karena menurut penelitian memang salah satu yang kurang di Indonesia itu adalah kemampuan literasi murid. Nah, selanjutnya ada daily subhi. Apa itu daily subhi? Tenang ayah bunda, ini bukan subuh-subuh. Subhi ini diartikan pagi-pagi. Ada rutinitas pagi anak-anak, yaitu mereka belajar tampil di depan kelasnya. Salah satunya usaha untuk menggali potensi mereka, menyampaikan temuan-temuan mereka, menyampaikan nasihat-nasihat mereka kepada teman-temannya supaya mereka terbiasa tampil di depan publik. Kemudian ada morning spirit, biasanya bentuk penyemangat dari guru, informasi-informasi yang diberikan supaya menambah kepercayaan diri Ananda. Kemudian ada duha. Nah, kami juga membiasakan, ini adalah salah satu ibadah yang dianggap sepele, tapi sebetulnya ketika ini sudah menjadi kebiasaan Ananda, maka akan menunjukkan pribadi-pribadi yang lebih positif. Nah, kemudian yang wajib di Al-Azhar, ini yang standar kegiatan outing ayah bunda. Selama 3 tahun ini adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan. Pertama ada studi tour.
Itu studi tour mah di mana-mana, di sekolah juga ada ya, studi tour pasti atau outing kelas biasanya gitu ya. Kemudian yang kedua ada NASEP. NASEP itu National Al-Azhar Student Exchange Program. Jadi siswa-siswa Al-Azhar se-Indonesia bertukar, biasanya 1 pekan sekali gitu ya. Kemudian yang ketiga ada Salam, Pesantren Akhlak Mulia. Nah ini juga salah satu usaha untuk meningkatkan program adab. Yang keempat ada overseas atau namanya ASEP, Al-Azhar Student Exchange Program. Ini overseas berarti ke luar negeri. Yang kelima Perjusa, Perkemahan Jumat Sabtu. Yang keenam Tahsin dan Tahfidz Camp. Ini adalah 6 program yang selama 3 tahun ke depan akan kami coba usahakan karena memang ada beberapa program yang sifatnya perlu bukan wajib, tapi perlu kesepakatan dari ayah bunda. Tapi ini biasanya kegiatan standar outing di Al-Azhar. Bisa saja ada program-program lainnya gitu. Itu tergantung kebutuhan dan potensi yang ada dalam diri siswa. Nah, ayah bunda kemudian saya akan sampaikan kriteria kenaikan kelas di Al-Azhar. Khususnya di SMP Al-Azhar 64. Yang pertama, kalau boleh ayah bunda lihat, nilai rapot adalah 70% nilai NH atau nilai harian, ditambah 15% ASTS, tambah 15% asas. Apa itu ASTS? ASTS itu istilah yang sekarang untuk ujian tengah semester ya, atau singkatan dari asesmen sumatif tengah semester. Terus asas itu apa? Asas itu berarti asesmen akhir semester. Kok Pak lebih kecil? Karena dalam proses pembelajaran yang paling penting diberikan kepada anak adalah proses. Bisa saja dibesarkan nilai asas atau ASTS-nya, tapi anak-anak tidak akan mendapatkan proses dalam pembelajarannya. Nah, adapun untuk NH sendiri adalah 40% dari tugas dan 30% dari asesmen formatif atau ulangan harian. Jadi dikumpulkan semuanya, jadi tidak ada tugas anak-anak yang sia-sia, semuanya akan diperhitungkan. Nah, kemudian ayah bunda, ini kriteria kenaikan kelas ya, walaupun masih awal, ini juga harus dipahami oleh ayah bunda supaya dapat membantu. Untuk kriteria kenaikan kelas, yang pertama dilaksanakan satuan pendidikan atau sekolah pada setiap akhir tahun pelajaran, berarti akan ada ujian di akhir semester. Yang kedua, boleh dilanjut Bu? Yang kedua, menaikkan kelas berdasarkan nilai rapot semester dan 1 dan 2. Jadi tidak hanya berdasarkan semester 2, ada pertimbangan dari nilai rapot semester 1. Yang ketiga, ini yang khas di Al-Azhar karena kita mengedepankan program keagamaan, nilai Al-Quran, PAI, dan PKN tambahannya untuk pemerintah harus di atas atau sama dengan KKM. Atau zaman di kurikulum merdeka namanya KKTP, ya sama-sama saja. Pak, memang masih dihitung KKM. Nah, ini perbedaannya ayah bunda. Memang secara aturan di pemerintah, KKM itu tidak jadi patokan utama lagi. Tapi karena Al-Azhar ingin menjaga kualitas pendidikan Ananda, maka capaian tetap harus memiliki batas. Makanya tetap diberikan KKM kepada Ananda supaya punya standar. Gitu. Punya standar di nilai berapakah Ananda harus dianggap sudah mampu menyelesaikan pembelajaran. Yang keempat, jumlah nilai di bawah KKM maksimal 3 mata pelajaran. Jadi masih boleh, tapi bukan berarti ngasal-ngasalan. Tapi misalnya kalau ada 3 mata pelajaran yang bukan mata pelajaran Al-Quran, PAI, dan PKN, maka harus dipertimbangkan lagi kenaikan kelasnya. Yang kelima, nilai akhlak dan kepribadian minimal B. Nah, dalam prosesnya jelas, guru-guru akan memberikan bimbingan supaya Anda mendapatkan nilai kepribadian yang baik ya, malah A gitu. Kemudian yang keenam, nilai ekstrakurikuler minimal juga B, dan yang terakhir target hafalan minimal sesuai dengan ketentuan bidang keagamaan. Jadi nanti ada target hafalan di setiap ulangan itu. Setiap menjelang ulangan semester biasanya ada munakosyah. Munakosyah itu apa? Tes batasan hafalan setiap semester. Itu mungkin selayang pandang ayah bunda terkait program SMP yang akan diberikan. Untuk lengkap biasanya akan kami sampaikan di pertemuan awal dengan orang tua murid secara mendetail terkait eskul. Ini mungkin selayang pandang saja mengenai kegiatan SMP. Terima kasih. Sekali lagi ayah bunda selamat datang. Saya sangat berharap kerjasama antara ayah bunda dan sekolah untuk membina putra-putri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang soleh dan soleha. Dan sekali lagi saya sampaikan komitmen Yayasan Al-Ihwan dengan Al-Azhar
adalah serius mempersiapkan Ananda menjadi pribadi yang unggul. Nah, salah satu upayanya, dan saya boleh, insya Allah boleh menjanjikan kepada Ayah Bunda, kami tenaga pendidik sudah siap memberikan bimbingan yang terbaik untuk Ananda, khususnya di SMP Islam Al-Azhar 64 Podomoro. Itu saja yang bisa disampaikan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Diki yang sudah memberikan sambutan dan penjelasan singkat mengenai kurikulum yang akan dijalankan di SMP Islam Al-Azhar 64 Podomoro. Baik Bapak dan Ibu, beserta Ayah dan Bunda, mari kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala SD Islam Al-Azhar 64 Podomoro, yaitu Bapak Piki Hilman Maas MPD. Kepada Bapak dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Putri atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi syukran lillah ma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Yayasan Al-Ihwan Mandiri Pratama, Profesor Dr. Andes Haji Toto Sutarto Gani Utari MPD. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Diki Munawar Sodik SPD selaku Kepala SMP Islam Al-Azhar 64 Podomoro Bandung, dan juga yang saya banggakan dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu guru dan juga staf SD dan SMP Islam Al-Azhar 64 Podomoro Bandung, dan mudah-mudahan yang selalu diberikan kebahagiaan lahir batin, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya, ayah bunda, orang tua murid SD dan SMP Islam Al-Azhar 64 Podomoro Bandung, dan mungkin Ananda yang ikut menyaksikan di rumahnya untuk kegiatan sosialisasi MPLS ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, mungkin sepertinya ada yang sudah tidak asing dengan saya ya, karena kita sudah hampir beberapa pertemuan dan beberapa kali berjumpa, tapi mungkin ada baiknya insya Allah mungkin kita lebih intens lagi untuk ke depannya, untuk sama-sama berkolaborasi untuk menumbuh kembangkan kepribadian anak-anak, ilmu pengetahuan dan juga adabnya insya Allah di Sekolah Islam Al-Azhar 64 Podomoro Bandung. Boleh disampaikan Bu? Insya Allah mungkin ada beberapa hal juga yang akan kami sampaikan khususnya untuk program di SD Islam Al-Azhar 64 Podomoro Bandung. Boleh next Bu? Ya, baik. Saya sampaikan sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan li'afa. Yang artinya hendaklah takut orang-orang yang andaikan mereka itu meninggalkan keturunannya dalam keadaan kondisi lemah. Baik lemah iman, akidah, kemudian lemah ilmu pengetahuan, sosial dan kepribadian, maupun lemah dalam hal segi untuk ketarapan hidupnya. Untuk itu, ini sebagai pengingat kepada kita selaku orang tua, baik itu di rumah maupun di sekolah, agar bisa mencetak ataupun terwujudnya generasi yang mudah-mudahan menjadi insan unggul yang diharapkan oleh orang tua, guru, nusa, bangsa, dan agama. Amin ya robbal alamin. Maka itu ayah bunda mungkin kita harus menyiapkan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Karena anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita agar bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, mengenal Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan baik, memiliki keilmuan dan kecakapan keterampilan yang luar biasa di tengah perkembangan ataupun pertumbuhan ilmu teknologi dan pengetahuan, dan juga tantangan zaman pada akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita selalu bisa mendampingi, mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia.
Kemudian tadi sudah disampaikan juga sama Pak Diki bahwa anak itu dalam keadaan fitrah, kata Rasulullah. Untuk itu maka peran orang tua guru di sini sangat utama sekali, sangat fundamental untuk bisa mengarahkan anak-anak kita menuju kebaikan dan mendapatkan nanti tujuan akhirnya adalah bahagia di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Boleh next, Bu? Ayah Bunda tadi sedikit sudah disampaikan sejarah, boleh kita lewatkan saja ya. Tadi sudah sama Pak Diki, dan ini sekilas terkait untuk jumlah sekolah Al-Azhar secara nasional, baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, sampai universitas. Totalnya sudah ada 214 lebih gitu untuk jenjang TK dan SMA Al-Azhar sampai kepada universitas. Artinya Al-Azhar ini sudah memiliki usia 72 tahun, Ayah Bunda. Jadi dalam kiprahnya itu Al-Azhar memiliki 3 pilar. Yang pertama dalam hal pendidikan, kemudian yang kedua sosial, dan juga yang ketiga adalah dakwahnya. Nah, untuk itu 3 pilar ini yang akan ditumbuh kembangkan, utamanya juga mungkin nanti di Al-Azhar 64 Podomoro Bandung ini. Boleh next, Bu? Nah, ini sedikit ya, karena mungkin kalau boleh disampaikan, saya dan juga beberapa teman ini merupakan as-sabiqunal awalun di SD dan SMP Al-Azhar 64 Podomoro Bandung ini. Masih teringat pada tahun kemarin 2023, tepatnya di bulan September, kita berupaya dan juga mensosialisasikan kegiatan-kegiatan sekolah Islam Al-Azhar 64 Podomoro Bandung ini kepada ayah bunda untuk bisa diketahui secara luas baik di daerah Bandung ataupun sekitarnya. Dan alhamdulillah kami sampaikan progres untuk murid SD Islam Al-Azhar 64 Podomoro Bandung pada saat ini alhamdulillah yang sudah bergabung insya Allah sebanyak 92 murid, dan insya Allah akan nanti akan kita sama-sama bersamai anak-anak kita untuk bisa belajar dan juga menanamkan adab di SD Islam Al-Azhar 64 Podomoro Bandung. Boleh next. Nah, kita mempunyai tagline sekolah juara ya. Jadi sekolah juara ini adalah merupakan moto dari Sekolah Islam Al-Azhar 64 Podomoro Bandung yang nanti akan implementasikan terhadap visi dari misi SD Islam Al-Azhar 64 Podomoro Bandung. Boleh next, Bu. Nah, sedikit tentang profil sekolah. Tadi disampaikan bahwasanya Sekolah Islam Al-Azhar 64 Podomoro Bandung ini hasil dari kerjasama dan juga kesepakatan antara YPI Al-Azhar Pusat dengan Yayasan Al-Ihwan Mandiri Pratama untuk bisa berkolaborasi dalam dunia pendidikan, sehingga insya Allah nanti ke depannya di Al-Azhar 64 Podomoro ini tercipta dan terwujudnya pendidikan yang berkualitas dengan standar Al-Azhar Pusat gitu, seperti itu. Boleh next, Bu? Boleh next? Ya. Nah, ini mungkin profilnya, nama sekolahnya SD Islam Al-Azhar 64 Podomoro Bandung, jenjangnya SD, tahun berdirinya 2023, ketua yayasannya Profesor Dr. Haji Toto Sutarto Gani Utari MPD, kepala sekolahnya Vicky Hilman Mas MPD, statusnya swasta, alamatnya Jalan Podomoro Boulevard Utara, nomor N7 dan N8, Kelurahan Lengkong, Kecamatan Bojong Soang, kode posnya 40263, kontak personnya bisa dilihat, dan email juga untuk IG bisa dibantu ayah bunda gitu ya untuk meramaikan sosial media Sekolah Islam Al-Azhar 64 Podomoro Bandung, baik di Instagram, TikTok, dan juga media sosial lainnya gitu, seperti itu. Dan alhamdulillah ya bunda, boleh next. Terkait sekolah ini, pertama kita pengawasan langsung dari YPI Al-Azhar Pusat terkait kualitas pendidikan, baik kurikulum, pembelajaran, bahkan kepada tenaga pendidiknya. Jadi insya Allah semuanya terstandarisasi oleh YPI Al-Azhar Pusat. Kemudian yang perlu kita banggakan juga dan syukuri bersama bahwa kita pun didampingi oleh sosok yang luar biasa, salah satu tokoh pendidikan yang mana beliau merupakan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung,
yaitu Profesor Dr. Andes Haji Toto Sutarto, tadi yang sudah kita dengarkan sambutannya yang luar biasa, dan beliau pun tadi sudah kiprahnya dalam dunia pendidikan baik nasional maupun internasional yang insya Allah akan memberikan dampak positif kepada terselenggaranya pendidikan di SD dan SMP Al-Azhar 64 Podomoro Bandung. Kemudian pengurusnya pun sama, ahli dalam dunia pendidikan, sehingga kita akan mendapatkan pembinaan dan pendampingan yang optimal dari pengurus YP Al-Azhar dan juga Yayasan Al-Ihwan. Kemudian izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, Ayah Bunda mungkin sudah kenal sebagian, dan juga mungkin yang baru bergabung, izin perkenalkan, nama saya Piki Hilman Mas MPD, lahir di Bandung 28 November 1992. Kemudian pendidikan saya S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung di jurusan Pendidikan Agama Islam, kemudian S2-nya di jurusan yang sama dan di tempat yang sama juga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk pengalaman dunia pendidikan saya, 2013 saya mengajar di SMP Negeri 8 Bandung, kemudian bergabung ke Al-Azhar itu di tahun ajaran 2013-2014, itu mengajar di SD Islam Al-Azhar 36 Bandung. Kemudian pada tahun 2020 sampai dengan 2023, saya diamanahi sebagai Wakil Kepala SD Islam Al-Azhar 36 Bandung, dan tahun 2023 sampai sekarang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bismillah, saya diamanahkan sebagai Kepala SD Islam Al-Azhar 64 Podomoro Bandung, yang mudah-mudahan bisa amanah dan juga bisa mewujudkan harapan dari orang tua dan juga seluruh warga masyarakat, khususnya di wilayah Bandung dan sekitarnya, untuk menjadikan sekolah Islam Al-Azhar Podomoro Bandung ini menjadi sekolah yang unggulan. Boleh next, Bu? Untuk selanjutnya mohon izin kami sampaikan untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SD Islam Al-Azhar 64 Podomoro Bandung yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Toto juga, dari mulai rekrutmen saja, pembinaan, sampai kepada nanti supervisi, insya Allah dari YP Al-Azhar Pusat langsung akan membina dan juga mengarahkan Bapak Ibu Dewan Guru yang akan membersamai anak-anak. Nah, di SD Islam Al-Azhar 64 Podomoro Bandung nanti akan ada 4 kelas Ayah Bunda dari total 92 murid itu. Yang pertama akan kami kenalkan wali kelas 1 Mekah, ada Ibu Nia Nur Khairani SPD dan juga Bapak Huda Nur Rafiq SPD. Jadi ciri khas dari SD ini mungkin untuk wali kelasnya, untuk yang mendampingi anak-anaknya, insya Allah ada 2 orang Bapak Ibu guru ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa lebih terpantau dan optimal untuk membersamai anak-anak di dalam kelas. Kemudian kelas yang kedua itu ada kelas 1 Madinah yang mana akan diamanahi kepada Ibu Novia Sri Mulia dan juga Bapak Salman Al-Farisi SPD. Kemudian yang ketiga ada kelas 1 Marwah. Ini akan diberikan amanah kepada Ibu Nesya Nurul Fauziah SPD GR, kemudian juga Ibu Putri Sapira SPD yang akan menjadi wali kelas 1 Marwah. Kemudian yang terakhir ada Ibu Nur Kamila SPD dan Ibu Maidina Hasna Kamila yang akan menjadi guru kelas 1 Musdalifah. Jadi total kelasnya insya Allah di SD ada 4 kelas ya Bunda, seperti itu, dengan Bapak Ibu wali kelasnya yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada juga Bapak Ibu guru mata pelajaran. Nanti di sini ada Ibu Rahma Syahidah Hilmia SPD selaku guru bimbingan konseling. Kemudian juga ada Ibu Putri Safira SPD selaku guru pendidikan agama Islam dan pendidikan Al-Quran. Kemudian ada Miss Rini Indriani Eshum MA, beliau selaku guru bahasa Inggris. Kemudian juga selanjutnya ada Bapak Rifki Azhar Nugraha ST selaku guru teknik informatika dan komputer. Kemudian ada Bapak Maulana Malik Ibrahim SSN selaku guru SBDP Seni Budaya dan Prakarya, dan juga selanjutnya ada Bapak Irfan Kurnia SPD selaku guru PJOK atau guru olahraga.
Kemudian selain tenaga pendidik, kita pun ada tenaga kependidikan. Di sini ada staf tata usaha. Yang pertama ada Ibu Yunita Indrianto SAG selaku bendahara sekolah. Kemudian ada Ibu Anissa Mutawalidiana SAP. Beliau diamani sebagai persuratan. Kemudian ada Ibu Nailan Rahmah Nur Adila Sihotang SAG. Beliau dalam bidang kemuridan. Kemudian selanjutnya ada Bapak Ade Faisal Ridwan SH. Beliau selaku operator Dapodik. Kemudian ada Bu Nisa Agnia Milenia SSN, beliau selaku Humas IT, dan juga selanjutnya ada Bapak Husni Ahmad Rusadi SAG, beliau sebagai admin sekolah. Kemudian selanjutnya terkait visi dan misi dari SD Islam Al-Azhar 64 Bandung, itu disingkat menjadi terwujudnya cendekiawan Muslim yang juara. Juara itu apa? Yang pertama jujur, kemudian unggul, aktif, religius, dan beradab. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan visi dari SD Islam Al-Azhar 64 Bandung ini mari kita sama-sama menjadi tujuan dari SD Islam Al-Azhar 64 Podomoro Bandung ini. Kemudian misi dari SD Islam Al-Azhar 64 Podomoro Bandung, pertama mewujudkan cendekiawan Muslim, terwujudnya cendekiawan Muslim yang mempunyai integritas, kemudian membangun keunggulan dalam aspek knowledge, affective, dan life skill, kemudian mewujudkan cendekiawan Muslim yang mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, menumbuhkan kemampuan berinovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian membangun potensi diri untuk memiliki kemampuan dalam hal akademik dan juga non-akademik. Selanjutnya, menciptakan budaya religius yang diimplementasikan baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Kemudian selanjutnya, terwujudnya cendekiawan Muslim yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai adab dalam keseharian. Dan yang terakhir, menanamkan adab dalam kegiatan pembiasaan, pembelajaran, dan budaya sekolah. Jadi ada ciri khas tersendiri dari Al-Azhar ini yang akan kita kedepankan, yaitu adab ya Bapak Ibu. Adab ini istilah lainnya itu adalah karakter yang alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Prof. Toto juga ya. Terkait karakter ini sangat penting untuk generasi setelah kita agar bisa menjadi generasi yang amanah, kemudian menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di kemudian hari. Nah, untuk kurikulum dari SD Islam Al-Azhar 64 Bandung ini ada 3 insya Allah yang akan kita implementasikan. Yang pertama kurikulum nasional 100%, artinya dengan mengimplementasikan kurikulum merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi Republik Indonesia. Kemudian yang kedua tentunya ada kurikulum Al-Azhar 100%. Yang kurikulum Al-Azhar ini merupakan kurikulum pengembangan pribadi Muslim yang terintegrasi dengan implementasi penguatan pendidikan adab. Dan yang ketiga, kurikulum yang akan dikedepankan itu adalah Cambridge Curriculum, yang mana ada mata pelajaran Math and Science gitu, Math in English, Science in English di dalam mata pelajarannya. Kemudian selanjutnya ada struktur mata pelajarannya, insya Allah ada kurang lebih ayah bunda ada 15, 16, 17 mata pelajaran ditambah dengan pramuka dan ASPD. Kemudian untuk waktu pembelajaran itu dari pukul 7 sampai dengan pukul 12. Boleh next, Bu? Ya. Untuk waktu pembelajaran, untuk Ananda kelas 1, nanti mungkin akan setiap harinya pukul hadir ke sekolah itu di jam 7 sampai dengan pukul 12.50 setelah sholat zuhur. Jadi nanti ada istirahat dulu pukul 10 dan juga mungkin ada nanti jam makan siang gitu untuk anak-anak ketika setelah zuhur. Kemudian untuk hari Jumatnya itu pukul 7 sampai dengan pukul 11. Karena untuk Ananda kelas 1 dan 2 mungkin nanti tidak melaksanakan kegiatan sholat Jumat di sekolah. Jadi mungkin untuk sholat Jumatnya nanti bisa di rumah masing-masing. Boleh next, Bu? Ini untuk contoh ataupun sampel seragam ya Bunda. Yang pertama yang putih-putih kemudian juga memakai dasi itu seragam hari Senin ya Ayah Bunda ya. Nanti untuk sepatunya itu lebih dominan kepada warna hitam. Pak boleh nggak misalkan ada corak putih sedikit atau warna
Boleh, tapi lebih baiknya hitam dan lebih dominan hitam gitu ya, seperti itu. Atributnya memakai dasi dan juga untuk perempuan menggunakan kerudung. Kemudian untuk hari Selasanya menggunakan batik Al-Azhar. Kemudian hari Rabunya kita mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan adanya seragam nyunda ya, menggunakan pangsi gitu ya, seperti itu. Kemudian hari Kamisnya nanti akan ada seragam ASBD dan Pramuka. Kemudian hari Jumatnya nanti akan ada seragam Muslim Al-Azhar gitu, seperti itu. Ini sebagai gambaran untuk pemakaian seragam. Dan begitupun nanti khusus untuk SD ya Ayah Bunda, nanti sudah menggunakan seragam sekolah mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat gitu, seperti itu. Nanti informasinya akan lebih detail lagi disampaikan oleh Bapak Ibu Wali kelas ya. Kita akan buatkan grup nanti di sana dan bisa berkomunikasi langsung dengan Bapak Ibu Wali kelas. Kemudian adapun untuk beberapa program unggulan di SD dan SMP Al-Azhar 64 Podomoro, yang pertama tentunya program keagamaan, kedua program kurikulum sekolah berbasis adab, yang ketiga Cambridge Curriculum, yang keempat proyek IKM, implementasi kurikulum merdeka, kemudian yang kelima puncak tema di setiap jenjang ya, baik itu assembly, market day, science expo, international day, dan lain-lain yang terangkum dalam 6 tahun pembelajaran ya selama di SD. Kemudian yang keenam ada field trip atau outing setiap tahunnya dari jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian yang ketujuh ada peringatan Hari Besar Nasional, peringatan HUT RI, Hari Pahlawan, Bulan Bahasa, dan peringatan besar nasional lainnya. Kemudian ada peringatan Hari Besar Islam seperti halnya Idul Kurban, Gebiar Muharram, Tabligh Akbar, Amaliyah Ramadan, dan kegiatan lainnya. Dan yang ke-9 ada ajang kreativitas anak, ke-10 seminar dan workshop parenting oleh narasumber, kemudian yang ke-11 program kajian DKM Masjid Al-Azhar Podomoro, dan yang ke-12 program bimbingan dan konseling. Adapun program keagamaan ini Ayah Bunda dari Al-Azhar sendiri insya Allah kita mengayomi semua umat ya gitu, tidak terafiliasi ke dalam satu organisasi Islam tertentu. Jadi kita adalah merangkul seluruh umat Islam dan juga warga masyarakat yang ingin untuk bisa menitipkan putra-putri terbaiknya di Sekolah Islam Al-Azhar 64 Podomoro Bandung. Kemudian terkait program-program keagamaan, di sini ada pembiasaan dan juga pembelajaran nanti bersama Bapak Ibu Wali kelas. Mulai dari yang pertama, boleh next Bu? Ada kegiatan tadarus, doa-doa harian, kemudian ada kegiatan tamyiz atau terjemah Al-Quran, ada tahfiz, hafalan Al-Quran, sholat duha, wudhu, sholat zuhur, tilawati, kemudian juga ada sidang munaqosa, kemudian ada wisuda tahfiz. Boleh next Bu? Ada ikrar, kemudian juga ada doa sebelum belajar, khatmul Quran, mabit, pesantren akhlak mulia, dan PHBI. Nah, itu terkait kegiatan-kegiatan keagamaan. Selanjutnya boleh next Bu, next boleh. Terus, oke. Nah ini terkait muatan adab, boleh next. Ada 8 adab yang akan kita implementasikan dan ajarkan kepada anak-anak kita di sekolah. Yang pertama itu adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adab terhadap Al-Qur'an, yang ketiga adab terhadap Rasul, yang keempat adab terhadap Islam, yang kelima adab terhadap diri sendiri, yang keenam adab terhadap sesama, yang ketujuh adab terhadap lingkungan, yang kedelapan adab dalam keseharian. Nah ini 8 muatan adab yang insya Allah akan diimplementasikan khususnya di SD Islam Al-Azhar 64 Podomoro Bandung. Nah ini mungkin salah satu turunannya, adab kepada Allah apa saja, adab kepada Al-Quran. Nah karena mungkin adab ini adalah tidak hanya sebatas teori ya Bunda, lebih kepada praktik dan juga teladan ya dari orang dewasa kepada anak-anak untuk bisa mencontohkan adab yang baik gitu, yang 8 muatan adab tersebut. Boleh next Bu? Nah, ini turunannya, adab kepada Islam, adab kepada Rasulullah, kemudian yang selanjutnya adab terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Oke, boleh next Bu?
Sudah tadi. Oke. Next. Ya, sudah. Oke, selanjutnya untuk kegiatan ekstrakurikuler ya. Nanti dari sekolah, utamanya dari wali kelas, nanti akan menginformasikan dan mengajukan pilihan kepada ayah bunda yang anaknya memiliki potensi dalam berbagai bidang, baik akademik maupun non akademik. Adapun eskul di SD Islam Al Azhar 64 Podomoro itu ada yang eskul wajib, ada yang eskul wajib ini terdiri dari 2 eskul. Yang pertama ASBD, Al-Azhar Seni Bela Diri, dan eskul Pramuka. Adapun untuk eskul pilihannya ini tentatif ya Bunda, jadi bisa saja ada ataupun nanti disesuaikan dengan minat dan bakat dari anak-anak. Tapi insya Allah kita akan fasilitasi untuk beberapa eskul pilihan, tentunya sesuai dengan potensi dari peserta didik. Kemudian insya Allah selanjutnya terkait fasilitas di sekolah yang mudah-mudahan kita akan terus perbaiki dan lengkapi ya. Mulai dari sarana masjid kampus, musola, gedung sekolah permanen, halaman parkir, dan juga fasilitas lainnya. Mungkin seperti ini contohnya untuk grand design untuk kedepannya. Mohon doa ya Bunda ya. Mudah-mudahan menjadi sekolah impian tadi, sekolah terbaik tidak hanya di Bandung tapi nasional bahkan internasional. Boleh ini gambaran sekolah ke depannya. Mudah-mudahan anak-anak generasi kita masih bisa mengalami ya untuk bangunan. Boleh next Bu? Nah, sampel saja ya beberapa ruangan gitu. Nah, ini awal mula ya, dulunya yang masih rata tanah. Sekarang alhamdulillah sudah sedikit demi sedikit untuk penyelesaian proses pembangunan sekolah. Seperti itu. Baik, Ayah Bunda, barangkali itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Kepala SD Islam Al Azhar 64 Podomoro. Selanjutnya kita masuk kepada sambutan dari Ketua Pelaksana MPLS SD dan SMP Islam Al Azhar 64 Podomoro, yaitu Ibu Rahma Syahidah Hilmia SPD. Kepada ibunya dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Dr. Andes Haji Toto Sutarto Gani Utari MPD selaku Ketua Yayasan Al-Ihwan Pratama. Yang saya hormati Bapak Diki Munawar Sodik SPD selaku Kepala Sekolah SMP Islam Al Azhar 64 Podomoro. Yang saya hormati Bapak Piki Hilman Maas MPD selaku Bapak Kepala SD Bapak Kepala SD Islam Al Azhar 64 Podomoro. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Staf dan TU, dan yang saya hormati Ayah Bunda orang tua murid SD dan SMP Islam Al Azhar 64 Podomoro. Baik, izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Rahma Saidah Hilmia. Di SD dan SMP Islam Al Azhar 64, saya berkesempatan untuk menjadi guru bimbingan dan konseling yang akan membantu Ananda putra-putri Bapak Ibu dalam mengembangkan dan mengoptimalkan potensi diri murid, baik dalam bidang pribadi, bidang sosial, bidang akademik, dan bidang karir. Jadi mungkin ke depannya kita akan banyak berkolaborasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada yang perlu dikonsultasikan atau mungkin nanti saya juga akan menyampaikan progres perkembangan peserta didik kepada Bapak Ibu. Jadi harapannya kita bisa kolaboratif seperti itu. Kemudian pada kesempatan kali ini saya juga ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, baik SD maupun SMP, yang kali ini akan saya jelaskan bagaimana teknis kegiatannya. Baik, sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah mengenal istilah MPLS ya, di mana yang parents meeting, punten Ibu.
Ya, di mana MPLS ini merupakan singkatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Mohon di-share screen Ibu yang parents meeting. Ya, ketika ya, baik. Jadi nanti selama 5 hari, anak-anak akan dikenalkan terlebih dahulu lingkungan sekolah, kemudian budaya di sekolah seperti apa, kemudian guru-gurunya, kurikulumnya, terutama pembiasaan, yang akan dilakukan secara rutin setiap hari selama perjalanan di sekolah, selama 6 tahun untuk SD dan 3 tahun untuk SMP, begitu. Baik, sudah muncul? Ya. Jadi, MPLS itu singkatan ya Bapak Ibu ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang di mana, 3 core value yang akan ditanamkan, yaitu value beradab, inspiratif, dan kolaboratif. Jadi ini merupakan, eee, gerbang mungkin ya, di mana anak-anak akan melakukan perjalanan panjang selama di sekolah, gitu ya. Jadi ini hari-hari, yang akan banyak sifatnya, pengenalan begitu. Selanjutnya Ibu boleh? Ya. Ya, selanjutnya lagi. Oke, jadi tujuannya ini untuk menumbuhkan motivasi baru nih. Ini merupakan awal yang baru bagi murid gitu ya untuk tadi memiliki beberapa karakter untuk bersiap diri melakukan perjalanan panjang selama sekolah gitu ya, agar bisa percaya diri, kemudian beradab dan adaptif terhadap lingkungan baru. Temanya I'm okay, you're okay, we're okay, di mana harapannya murid kita akan ditumbuhkan kesadarannya bahwa dirinya adalah diri yang baik dengan adab yang baik, kemudian bisa memandang orang lain dengan baik gitu ya, bahwa orang lain itu merupakan sosok yang baik dan kemudian kita semua akan menjadi tim yang baik selama sekolah gitu ya. Jadi anak-anak bisa beradaptasi dengan teman-teman barunya dan guru barunya dan lingkungan barunya begitu. Selanjutnya. Oke, jadi, saya akan menjelaskan, MPLS SD dan MPLS SMP secara sekilas terlebih dahulu, di mana, materi intinya untuk SD ada 5 poin inti, yaitu pertama pengenalan pembiasaan IDHT. Jadi di MPLS ini nanti akan dikenalkan dan dibiasakan setiap harinya, yaitu mulai dari ikrar, doa, hafalan, dan tilawah atau tadarus. Kemudian yang kedua ada toilet training. Jadi anak-anak akan diajarkan dan dilatih, praktiknya bagaimana toilet training yang baik dan benar. Dan kemudian yang ketiga ada pengenalan adab, yaitu adab terhadap Allah, terhadap Al-Quran, guru, teman, dan diri sendiri, serta adab keseharian. Kemudian yang keempat ada pentingnya menjaga kebersihan. Nah ini juga akan nanti ada praktik ya, bagaimana cara merapikan sepatu, bagaimana membersihkan kelas, bagaimana merapikan ATK dan seterusnya. Dan yang terakhir ada rules agreement. Jadi nanti akan ada um, student engagement dari wali kelas, kemudian dari para guru juga untuk nanti kemudian ke depannya kita mau ngapain nih selama di SD ini begitu. Selanjutnya waktu dan tempat dari Senin sampai Jumat itu kedatangan mulai dari jam 7.00 dan kepulangan di setiap jam 10.30. Untuk tempat pelaksanaannya full di ruang kelas dari Senin sampai Kamis. Nanti mungkin pembukaannya ada di lapangan juga. Dan untuk hari Jumat itu dari kedatangan sampai pulang di Masjid Al-Azhar begitu. Boleh. Nah, selanjutnya untuk sekilas umum tentang MPLS SMP. Boleh Ibu. Materi intinya ada banyak ya Bapak Ibu untuk SMP. Jadi yang pertama ada dikenalkan tentang keal-azharan. Jadi dari visi misi, kemudian dari core value, budaya dan seterusnya. Selanjutnya ada pengenalan pembiasaan IDHT, ini juga akan diterapkan di MPLS SMP. Jadi di hari pertama dikenalkan, di hari kedua sampai hari kelima akan dibiasakan. Karena ini akan menjadi rutinitas setiap hari selama sekolah di Al-Azhar. Ada ikrar, doa, hafalan, dan tadarus. Yang ketiga ada wawasan wiyata mandala. Ini adalah bagaimana kita melatih anak dan mengajarkan untuk memiliki sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu.
Kemudian ada materi tentang tata tertib sekolah yang dimana ini nanti akan disampaikan oleh guru kemuridan juga dari staf kemuridan. Itu terkait konsep tata tertib sekolah itu yang harus diikuti oleh murid. Kemudian yang selanjutnya ada pendidikan adab, ya tadi sama seperti yang SD ada adab terhadap Allah, terhadap Al-Quran, guru, teman, diri sendiri, dan adab keseharian. Kemudian ada kurikulum, nanti akan dikenalkan bagaimana nih sistem pembelajaran di SMP Islam Al-Azhar 64 Podomoro, jadwal pembelajaran dan seterusnya. Selanjutnya ada bimbingan dan konseling. Nah, apa layanan BK yang akan didapatkan oleh anak dan apa bantuan yang bisa diberikan untuk optimalisasi perkembangan potensi diri baik dari bidang bidang pribadi, bidang sosial, bidang akademik dan karir. Nanti ada layanan dasar di kelas, ada konseling individual, ada konsultasi, peminatan dan seterusnya. Selanjutnya ada cara belajar yang baik. Ini merupakan seperti tips and trick ya agar anak itu punya bekal nih selama dia Al-Azhar, cara belajarnya yang efektif seperti apa. Kemudian pola hidup sehat. Nah, ini juga jadi basic juga untuk MPLS, nanti akan ada kegiatan senam, ada fun game juga di outdoor, dan disertai dengan nanti insyaallah ada keliling kawasan Podomoro ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada yang terakhir pengenalan ekstrakurikuler untuk optimalisasi potensi yang non akademik seperti itu. Boleh next. Oke, untuk waktu dan tempat Senin sampai Jumat, berbedanya untuk SMP dari jam 7 sampai jam 12.30. Nah, untuk setiap kedatangan itu di sekolah, namun setiap kepulangan itu nanti setelah sholat zuhur di Masjid Al-Azhar, begitu. Boleh Ibu di file selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait rundown secara detail untuk MPLS SD terlebih dahulu. Oke. Nomor 4 Ibu. Ya. Jadi nanti insya Allah file-file ini akan di-share ya Bapak Ibu melalui wali kelas di grup orang tua di kelas masing-masing. Nah, jadi untuk yang SD itu untuk pembukaannya sama dengan SMP. Jadi nanti berbarengan di lapangan insya Allah di kawasan sekolah. Nah, untuk rundown hari pertama itu jam 7 sudah mulai kedatangan dan pengondisian. Kemudian jam 7.30 mulai pembukaan, tilawah, ikra dan seterusnya, sambutan-sambutan dan pengukuhan murid. Jadi intinya pembukaan resmi bahwa MPLS dimulai seperti itu. Nah, untuk orang tua murid SD, Bapak Ibu diperkenankan untuk menyaksikan acara pembukaan. Nanti akan disediakan tempat oleh panitia. Nanti Bapak Ibu presensi kemudian duduk di tempat yang telah disediakan. Barangkali untuk muridnya masih ada yang perlu didampingi orang tua, jadi kami persilahkan untuk orang tua murid SD. Selanjutnya untuk 8.50 tank itu selesai pembukaan dan anak-anak akan dikondisikan untuk mobilisasi ke kelas masing-masing dan start di kegiatan MPLS hari pertama. Boleh Bu? Ya baik. Hari pertama akan ada kebersamaan dengan guru kelas, kemudian perpulangannya di 10.30 seperti itu. Boleh di next. Nah, hari kedua sama jam 7 itu kedatangan, dan jam 7.30 mulai kegiatan IDHT. Materinya terkait pengenalan pembiasaan, jadi dikenalkan dulu pembiasaan IDHT, kemudian ada praktik toilet training, kemudian ada snack time, jadi nanti anak-anak mungkin dimohon untuk membawa snack ya, agar nanti bisa ada jadwal snack time-nya, kemudian pulangnya jam 10.30 begitu. Hari ketiga juga sama, jam 7 kedatangan, 7.30 start mulai materi pembiasaan. Kemudian ada pengenalan adab di hari ketiga. Kemudian ada asesmen diagnostik dan ada snack time dan kepulangan begitu. Jadi selanjutnya sama ya, jadi hari Kamis juga dari jam 7 sampai 10.30. Itu materi hari Kamis itu tentang pentingnya menjaga kebersihan dan rules agreement. Nah, hari terakhir itu anak-anak langsung di masjid, jadi tidak ada di kelas. Nah, di masjid itu nanti akan ada gebiar Muharram dan juga penutupan MPLS. Nah, gebiar Muharram ini nanti ada
kegiatan storytelling dari kami mengundang narasumber dari Kampung Dongeng. Kemudian ada nanti games dan pengumuman penganugerahan lah untuk murid-murid terbaik selama proses MPLS gitu. Jadi keaktifannya nanti akan kami apresiasi begitu. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu. Jadi overall untuk SD dari jam 7 sampai jam 10.30 setiap harinya. Selanjutnya untuk SMP. Ya, baik. SMP untuk ke pembukaan itu sama ya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah di kawasan sekolah juga. Dan untuk orang tua murid SMP itu mohon maaf Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk menyaksikan karena untuk membentuk kemandirian murid kita ya, karena sudah memasuki masa remaja awal. Jadi kami latih mereka untuk bisa independen gitu, untuk percaya diri tanpa dikawal oleh orang tua selama proses MPLS ini gitu. Jadi untuk pembukaan mereka akan sendiri begitu. Baik, punten Ibu boleh di zoom lagi. Ya. Jadi untuk hari pertama itu jam 7 kedatangan. Namun untuk SMP itu kami kondisikan terlebih dahulu di Masjid Al-Azhar sebelum memasuki kawasan pembukaan. Jadi nanti ada tim building terlebih dahulu oleh guru fasilnya. Jadi nanti akan ada pembagian kelompok Bapak Ibu untuk SMP terdiri dari 4 kelompok, nanti akan di-share oleh wali kelas. Nah di hari pertama itu sudah bertemu dengan guru fasilnya. Jadi setiap kelompok ada fasilitatornya dari guru begitu. Nah nanti setelah pengondisian akan mobilisasi ke area pembukaan, kemudian pembukaan dan seterusnya sama seperti SD ya, pembukaannya bersama-sama. Nah di jam 8.50 tank sudah mobilisasi ke kelas untuk istirahat. Nah untuk SMP nanti akan diberikan tugas untuk membawa makanan berat Bapak Ibu. Jadi ada makanan berat dan makanan ringan. Jadi karena untuk SMP jadwal kegiatannya lebih panjang, jadi kami mohon untuk nanti dibekali makanan beratnya begitu. Boleh di next? Oke. Jadi hari pertama ada materi keal-azharan, kemudian ada pengenalan ikrar ya. Jadi untuk pembiasan itu akan dikenalkan di hari pertama. Kemudian ada juga pengenalan Mars Al-Azhar dan ada pengawalan sholat zuhur berjamaah di jam 12 sampai jam 12.30. Jadi anak-anak diperkenankan untuk pulang di jam 12.30. Kemudian hari kedua materi intinya ada wawasan wiyata mandala, kemudian ada tata tertib sekolah dan ada pendidikan adab. Sama ada nanti ada snack time juga ya Bapak Ibu. Jadi ada makan beratnya itu sarapan dan ada snack time juga setelah sholat duha begitu. Dan pulangnya setelah sholat zuhur juga jam 12.30. Kemudian hari ketiga itu materi intinya ada bimbingan dan konseling dan cara belajar yang baik. Kemudian ada juga tentang kurikulum serta pengenalan ekstrakurikuler. Di jam 12.30 juga pulangnya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya hari keempat. Nah, hari keempat ini akan ada kegiatan outdoor. Jadi nanti anak-anak akan diberikan tugas untuk membawa memakai pakaian olahraga dan membawa baju ganti, yaitu baju gantinya batik. Nanti akan saya jelaskan juga di buku saku. Kemudian jadi untuk hari keempat ini akan ada senam dan ada matrikulasi ibadah Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada tes bacaan anak-anak. Jadi nanti bersama guru agama gitu ya di masjid nanti akan dites Qurannya masing-masing gitu. Nah, kemudian pulangnya juga jam 12.10. Nah, untuk hari Jumat itu pulangnya akan lebih cepat Bapak Ibu. Boleh di scroll lagi. Jadi hari Jumat itu sama kegiatannya penutupan MPLS disertai dengan gebiar Muharram. Jadi nanti kita bareng-bareng SD dan SMP di masjid. Jadi untuk hari Jumat pulangnya jam 10.30 untuk SMP begitu. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang buku saku SD dan SMP. Ini akan ada list apa aja nih kegiatan di sekolah dan juga dress code-nya setiap harinya bagaimana. Boleh di Baik, untuk SD itu
Insya Allah sudah dibagikan ya Pak ya untuk seragam. Jadi bisa dipakai di hari pertama MPLS itu sudah mulai memakai seragam SD Islam Al-Azhar 64 Podomoro. Boleh ke bawahin. Boleh scroll lagi, boleh. Ya, ini ya perlengkapan yang perlu dibawa. Ada snack, ada hand sanitizer, ada tisu, dan juga buku tulis serta pensil berwarna. Pensil warna-warni maksudnya ya. Boleh. Nah, ini ada ikrar. Kemudian ke bawah lagi. Ini ada ketentuan seragam. Jadi nanti Bapak Ibu sudah ada di buku saku ini untuk seragam perharinya begitu. Boleh di scroll lagi. Nah, Bapak Ibu barangkali mau melihat juga nih rangkaian kegiatannya. Di sini juga sudah ada rundown MPLS selama 5 harinya gitu. Baik, untuk buku sakunya ini kami akan share juga nanti melalui wali kelas. Namun tidak perlu di print ya Bapak Ibu. Jadi ini keperluan Bapak Ibu aja untuk nanti memonitoring kegiatan murid. Namun apabila diperlukan Bapak Ibu perlu nih hard filenya silakan untuk ngeprint gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aja. Selanjutnya untuk buku saku SMP. Nah, ini sebenarnya biasanya kalau MPLS itu ada pra MPLS ya Bapak Ibu ya, karena jadi sekarang langsung ke parents meeting dengan Bapak Ibu. Jadi saya nitip juga nih Bapak Ibu untuk orang tua murid SMP untuk disampaikan ke anak-anaknya gitu ya. Nanti juga akan disampaikan juga oleh wali kelas begitu. Nah, ini untuk buku saku SMP itu kami mohon untuk Ananda putra-putri Bapak Ibu untuk ngeprint hard file-nya gitu ya. Jadi setiap anak ditugaskan untuk print buku saku ini gitu. Nanti dibawa ke sekolah ukuran serta jilid warna dan seterusnya akan dijelaskan oleh wali kelas, nanti di-share di grup WhatsApp. Boleh selanjutnya? Jadi nanti setiap harinya harus membawa buku saku begitu. Selanjutnya ada ini perlengkapan setiap harinya ya. Jadi khusus untuk nemtek itu sudah disediakan oleh panitia. Jadi untuk nemtek tinggal dibagikan di hari Senin dan hari Selasa sampai Jumatnya dibawa saja begitu. Jadi tidak perlu membuat nemtek. Nah, selanjutnya oke, jadi ini ada list juga pakaian perharinya. Nah, khusus untuk SMP berbeda dengan SD, itu pakaian yang dikenakan ketika MPLS itu adalah seragam SD sebelumnya gitu. Jadi menyesuaikan seragam SD masing-masing. Ini juga untuk mengenalkan teman-temannya itu berasal dari SD yang mana nih gitu. Jadi untuk sosialisasi mereka juga begitu ya, untuk saling berkenalan tentang SD-nya masing-masing juga begitu. Kemudian, nah khusus untuk hari Kamis itu mohon memakai baju olahraga dan baju gantinya adalah membawa baju ganti berupa batik begitu. Nah, untuk hari Jumat itu dimohon untuk memakai baju muslim berwarna putih, baik putra maupun putri. Nah, baju muslimnya itu bebas Bapak Ibu mau gamis atau untuk putri ya, untuk mau gamis, putra juga mau gamis juga nggak apa-apa, atau mau koko, mau setelan begitu. Yang penting warna putih. Baik, selanjutnya ada ikrar. Nah, nanti ini juga akan dibiasakan ya untuk ikrar. Jadi mohon di print nanti setiap harinya akan pembacaan ikrar pada apel pagi. Kemudian di bawahnya. Ya, kemudian ada zikir doa juga. Ini juga nanti akan selalu dibaca setiap harinya. Boleh dibawa lagi. Scroll lagi. Ya, terus selanjutnya. Nah, ini juga ada zikir al-masurot. Kemudian boleh scroll lagi. Oke. Nah, ini nanti kita akan latihan menyanyikan lagu Mars Al-Azhar dan nanti akan dipandu oleh guru seni budaya. Kemudian oke, ini ada doa pada sholat duha. Jadi kita akan mulai biasakan sholat duha itu start di MPLS ya Bapak Ibu. Jadi mulai MPLS sudah dibiasakan sholat duha begitu. Nah, makanya nanti untuk alat sholatnya dimohon untuk membawa yang lengkap, baik sejadah, peci, mukena, dan seterusnya. Kemudian ini untuk lembar yang harus diisi oleh anak-anak setiap harinya. Jadi mohon di print, jadi nanti setiap harinya akan ada ringkasan materi dan dimonitoring oleh guru fasilnya masing-masing.
Boleh ke scroll lagi? Boleh scroll lagi? Ya. Kemudian nanti anak-anak juga akan diberikan tugas perkenalan Bapak Ibu. Jadi nanti ada lembar perkenalan yang harus mereka isi. Itu anak-anak akan ada sesi di mana mereka secara mandiri dan secara aktif mengajak berkenalan baik temannya maupun guru-guru maupun staf dan TU. Jadi nanti mereka harus mengisi lembar perkenalan ini. Gitu. Boleh ke bawah lagi Bu? Ya. Mungkin terakhir juga setiap kegiatan akan diminta untuk merefleksikan. Jadi agar kegiatan ini meaningful, gitu. Jadi murid akan diminta untuk merefleksikan apa yang mereka dapatkan hari ini dan harus diisi di sini begitu. Baik, mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kurangnya. Adapun informasi-informasi yang mungkin belum tersampaikan atau mungkin ada tanya jawab nanti, boleh sekarang mungkin ada tanya jawab ya Ibu ya? Atau nanti mau lebih detailnya juga akan disampaikan informasinya oleh wali kelas di grup WhatsApp masing-masing. Mohon maaf atas segala kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rahma Syahidah tadi ya yang sudah menyampaikan gambaran secara umum untuk kegiatan MPLS Ananda dari hari Senin hingga hari Jumat. Ayah dan Bunda, untuk acara selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab dan untuk kesempatan ini hanya dibuka satu sesi dengan 3 penanya. Silahkan Ayah Bunda, barangkali ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, boleh via chat juga boleh atau boleh open kameranya ya untuk 3 penanya. Persilakan. Raise hand juga bisa. Silakan Ayah dan Bunda. Boleh bertanya dari untuk SD ataupun SMP, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah ada Ya, yang sudah. Perkenalkan Bapak, Ibu, saya Sofyan dari murid SD Podomoro atas nama Bayanaka. Yang ingin saya tanyakan untuk fasilitas sendiri, itu kira-kira kapan ya rampung sampai betul-betul 100% seperti itu? Nah, itu pertama dan terus bagaimana untuk keselamatan anak-anak sendiri ya? Karena anak saya sendiri itu punya alergi debu dan kalau misalnya apa namanya terkena debu itu bisa langsung asma seperti itu. Dan apakah kegiatan belajar mengajar itu terganggu tidak dengan pembangunan fasilitas seperti itu yang fasilitas yang sekarang dilakukan seperti itu? Dan yang terakhir mungkin saya agak sedikit kecewa ya untuk Podomoro sendiri. Jadi dari awal itu saya coba tanyakan apakah rampung tidak pada saat nanti kegiatan mengajar itu berlangsung, dan dari pihak SD pun selalu bilang iya Pak rampung, iya Pak selesai, iya Pak beres gitu. Tapi pada saat hari H ini ternyata saya sering lewat itu sepertinya belum siap sama sekali seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang saya coba tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan pertanyaannya terkait pembangunan dan keberlangsungan proses pembelajaran. Mungkin ditampung dulu ya Pak ya. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari para wali murid? Silakan. Oh, sudah ada tuh. Bu Miranda ya? Tadi resen. Silakan Bu Miranda. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda dari orang tua dari Halimka di SD. Saya mau tanya untuk peraturan di Al-Azhar sendiri, untuk menjaga profesionalitas dari guru-guru sendiri, apakah di Al-Azhar ada aturan yang mengatur tentang pemberian hadiah kepada guru seperti apa gitu, untuk menjaga profesionalitas gitu ya.
Itu saja mungkinnya karena soal bangunan mungkin udah tadi tersampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Miranda ya tadi terkait tentang pemberian hadiah. Baik. Satu penanya lagi ya, saya pilih karena cukup banyak. Mungkin dari kolom chat ya Pak ya. Tadi sudah ada. Oke, dari kolom chat saya pilih dari Bapak Yudi. Bapak Yudi, ya, Bapak Yudi. Assalamualaikum, saya orang tua Arkan mau tanya rumah kami di Jalan Cikoneng. Untuk gerbang akses Cikoneng, apakah hari Senin sudah bisa dibuka? Karena kalau harus lewat ke depan, aksesnya macet. Ini terkait ini ya, gerbang sekolah di arah Cikoneng. Ya, baik. Terima kasih kepada 3 penanya. Saya tampung dulu dan untuk yang ayah bunda masih ada pertanyaan lain, nanti insya Allah akan dibuatkan grup oleh wali kelas dan bisa melanjutkan pertanyaannya di via grup saja ya, ayah dan bunda. Baik, pertanyaan pertama boleh langsung dijawab oleh Prof terkait pembangunan dan sarana dan prasarana. Kepada Prof dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai perhatian yang luar biasa dari orang tua peserta didik, saya sebagai ketua yayasan termasuk yang bertanggung jawab terhadap semua yang Bapak tanyakan. Tapi saya perlu sampaikan bahwa mengenai pembangunan ini tidak dilaksanakan langsung oleh pimpinan yayasan, tetapi kami bekerja sama dengan PT Matin ya dari awal ya, dan terus kami berkomunikasi ya, saya dengan PT Matin agar pada saatnya yaitu mulai hari Senin bangunan sudah bisa dipakai. Oke, Bapak, Ibu, tadi sudah saya sampaikan, saya juga mau menyampaikan permohonan maaf kalau bangunan secara 100% kemungkinan belum bisa kita selesaikan. Ya, mudah-mudahan pada saat proses belajar mengajar dimulai nanti, seluruh bangunan sudah bisa digunakan dengan keamanan dan terjaga kesehatan, termasuk apa yang dikeluhkan oleh Bapak tadi mengenai putranya yang memiliki memiliki asmatis, dan ini sudah termasuk yang kami terus bicarakan dengan PT Matin bahwa pada hari proses belajar mengajar dilakukan, jangan sampai ada kemungkinan debu yang mengakibatkan anak-anak terganggu pernapasannya. Ya, jadi PT Matin sudah menyanggupinya dan saya percaya penuh pada mereka karena mereka juga terikat MOU dengan kami, sehingga pada saatnya insya Allah sudah bisa digunakan dan seluruh apa yang dikhawatirkan tidak akan terjadi. Kemungkinan kalau 100% mungkin belum bisa terwujud seluruh bangunan, tapi khususnya untuk bagian-bagian atau gedung atau ruangan-ruangan untuk proses belajar mengajar insya Allah sudah bisa terselenggara dengan baik. Paling juga nanti yang belum bisa digunakan adalah secara keseluruhan bagian kantor ya, bagian kantor. Kemudian sebagian di halaman pun diusahakan halaman yang dekat dengan pembelajaran akan terselesaikan pada hari H. Barangkali sementara dari saya hanya itu. Kemudian yang tadi pertanyaan berikutnya mungkin nanti dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah atau Pak Kepala Sekolah SD atau SMP. Ya, baik. Terima kasih Ayah Bunda atas pertanyaannya. Betul yang disampaikan oleh Prof. Tentunya yang pertama kita mengucapkan permohonan maaf ya Bapak Ibu atas kondisi utamanya bangunan.
tapi saya bisa kompensasi ayah bunda. Tujuan kita untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan program-program dan tenaga pendidik yang berkualitas juga, itu yang akan menjadi kita kedepankan. Karena tentunya insya Allah untuk bangunan ini mudah-mudahan terus berprogres, dan terkait untuk ketika pembelajaran, kekhawatiran ayah bunda tentunya sama yang kita rasakan. Bagaimana misalkan lagi belajar ada yang proses kegiatan pengerjaan bangunan. Nah, maka kami berkomitmen ketika proses pembelajaran berlangsung, maka untuk kegiatan untuk sekiranya akan mengganggu dan menghambat proses pembelajaran, nanti misalkan dari suara ataupun dari debu, kita akan hentikan terlebih dahulu. Nanti kita akan pindahkan kepada jam operasional yang sudah kepulangan ananda, ya. Jadi setelah asar. Jadi insya Allah kegiatan pembelajaran anak-anak di kelas maupun di lingkungan bangunan insya Allah akan meminimalisir terkait kegiatan-kegiatan yang dirasa akan mengganggu kegiatan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua terkait tadi Ibu Miranda ya, terkait pemberian hadiah ya. Jadi mungkin boleh secara umumnya, kadang ada beberapa ikhtilaf atau perbedaan ya Bunda terkait persepsi akan hal ini. Jadi yang golongan yang pertama bahwasannya untuk memberikan kepada guru ini merupakan salah satu adab dari sesama gitu ya, agar memuliakan guru, kemudian juga ingin istilahnya mah memberikan hadiah dan bentuknya itu tidak ada sangkut pautnya dengan nilai, dengan lebih kepada menspesialkan murid dan lain sebagainya. Tujuannya murni lillahi ta'ala, ingin memberikan hadiah tersebut kepada guru gitu, seperti itu. Kemudian ada yang kedua, tentunya meskipun dengan hal seperti itu, pandangan ini nanti akan berdampak tetap secara tidak langsung kepada proses penilaian ataupun apa. Maka di Al-Azhar di sini kita ayah bunda lebih kepada bijaksananya. Jadi kita tidak akan pernah meminta, apalagi memohon kepada ayah bunda untuk diberikan suatu hadiah ataupun apapun ya, karena itu dilarang gitu ya, seperti itu dilarang oleh sekolah dan lembaga. Kalau ada ketahuan misalkan Bapak Ibu guru atau staf yang terindikasi meminta ataupun ingin mendapatkan hadiah tertentu dari orang tua, nah, tentunya itu akan menjadi catatan kami untuk bisa disampaikan kepada kepala sekolah. Dan mengenai pandangan itu silakan ya ayah bunda mau pandangannya yang pertama atau yang kedua. Yang jelas dari lembaga atau sekolah itu tidak boleh adanya hal tersebut yang akan mengganggu keberlangsungan proses pembelajaran itu sendiri. Paling itu Pak Diki barangkali ada. Ada yang terlupa dari saya mengenai gerbang dari Cikoneng ya. Itu bukan wewenang kami, itu wewenang dari Podomoro. Oleh karena itu nanti atas pertanyaan ini kami akan koordinasi dengan pihak Podomoro supaya segera bisa dibuka gerbang dari Cikoneng. Itu saja mungkin bisa. Ya, Bismillah, ayah bunda mungkin menambahkan ya terkait gerbang Cikoneng, kemudian yang Ciganitri kemarin sudah ada koordinasi Prof, mohon belum tersampaikan ke Prof. Kemarin insya Allah sedang diusahakan untuk akses-akses tertentu khususnya untuk pelayanan sekolah. Kata dari pihak Podomoro insya Allah akan segera diupayakan. Nanti mungkin akan ada kabar, nanti sudah dibuatkan grup untuk SMP dan SD juga akan ada kabar bagaimana prosesnya untuk memasuki gerbang tersebut. Tapi kemarin dari pihak Podomoro sendiri sudah menyanggupi insya Allah untuk pelayanan sekolah akan dimudahkan fasilitasnya. Kemudian juga tambahan sedikit, ayah bunda menguatkan untuk pemberian hadiah kepada guru tidak ada standar, harus enggak, kalau mau ngasih ya ngasih, tujuannya seperti kata Pak Fikri tadi, kalaupun tidak juga tidak apa-apa, insya Allah yang kami ikhtiarkan itu demi kebaikan dan masa depan Ananda. Jadi memang seperti tadi Pak Fikri sampaikan, jangan menjadi patokan kepada wali kelas, kepada guru yang lain, tidak ada. Secara adab juga kami tidak pernah mengharapkan atau meminta hal-hal seperti itu.
Apakah ada pembinaan terkait hal seperti itu? Iya, sebetulnya mah setiap semesternya guru itu akan di-upgrade pengetahuannya, termasuk dalamnya hal-hal yang seperti itu. Itu mungkin tambahannya Ayah Bunda. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit menambahkan terkait tadi untuk gerbang masuk untuk yang dari arah Ciganitri ya Bunda sama dengan yang Cikoneng. Nah, kemarin baru dapat konfirmasi dan kita pengajuan kepada Podomoro untuk kedua akses itu bisa dioperasionalkan. Akan tetapi mungkin untuk informasi resmi dari Podomoronya yang akan dibukakan itu mungkin lebih akses dari arah Ciganitri. Jadi gerbang Ciganitri insya Allah per hari Senin nanti sudah bisa Ayah Bunda melalui itu dan juga nanti mungkin untuk hari Senin karena mungkin belum ada identitas boleh sampaikan saja murid dari Al-Azhar karena mungkin untuk gerbang akses tersebut akan dikhususkan untuk murid Al-Azhar dan juga mungkin nanti untuk penghuni Podomoro saja. Jadi ketika Ayah Bunda masuk melalui gerbang Ciganitri tersebut sampaikan saja murid Al-Azhar. Kemudian kalau ada yang sudah diberikan stiker logo Al-Azhar boleh ditempelkan di kendaraannya gitu ya, baik mobil atau motor sehingga mempermudah nanti security yang bisa membukakan akses tersebut. Dan untuk yang Cikoneng mohon maaf Ayah Bunda informasi dari Podomoro karena yang pertama kondisinya belum selesai 100% untuk jembatan Cikoneng dan gerbang arah Cikoneng itu untuk sementara belum bisa beroperasional. Adapun untuk terkait waktunya, insya Allah nanti dari pihak Podomoro akan menyampaikan ke sekolah terkait kapan dan di bulan apa untuk bisa aksesnya. Jadi lebih diarahkan dulu ke depan arah Podomoro untuk orang tua murid yang tinggalnya di daerah Cikoneng itu seperti itu. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Baik, sudah terjawab 3 pertanyaan dari 3 penanya. Karena masih ada waktu ya Ayah Bunda, kurang dari 5 menit. Boleh satu penanya lagi dari SMP mungkin perwakilan dari orang tua murid dari SMP. Boleh diaktifkan saja, unmute saja biar langsung dijawab Ayah Bunda dari SMP. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Perkenalkan, saya orang tua dari Jaka Muhammad Fadilah, murid SMP. Saya hanya ingin memastikan, karena memang saya sudah beberapa kali juga sering lewat di sana, bahwa kondisi bangunan yang masih banyak material-material ya, saya hanya ingin coba dipastikan punya nggak dari sana itu ada foto-foto kelas yang bangunan terbaru biar kita tuh yakin masih aman untuk hari Senin itu di acara MPLS dilakukan di sana gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan ini bisa langsung dijawab oleh Kepala Sekolah SMP. Silakan. Iya, baik Bunda, insya Allah hampir setiap hari sebetulnya saya dari semenjak 1 Juli itu kontrol terus. Insya Allah hari ini sudah dibuatkan tadi grup orang tua SMP ya, tinggal Bunda join. Nanti insya Allah hari ini setelah acara ini kami pun memang jadwalnya akan selalu mengontrol. Nanti kami akan fotokan, dokumentasikan khususnya ruangan kelas yang akan digunakan, area ruangan kelas yang akan digunakan oleh anak-anak baik SD dan SMP. Supaya nanti Bunda juga kalau sudah ada secara nyata tergambar gitu ya, bagaimana kondisinya dan betul apakah yang disampaikan oleh Pak Vicky dan Prof tadi terkait keamanan dan kenyamanan anak supaya lebih tergambar. Insya Allah setelah kegiatan ini seperti biasa, seperti rutinitas kami sebelum duhur itu kami pasti ngecek bangunan ke sana untuk melihat progresnya. Itu insya Allah Bunda nanti ditunggu saja informasinya di grup, sudah ada grup untuk SMP dan SD juga sudah ada, nanti kami akan share di sana. Itu mungkin, hatur nuhun. Satu lagi Pak, kalau memang habis lohor Bapak ada kegiatan untuk melihat, boleh tidak, karena rumah saya tidak terlalu jauh, boleh tidak saya ikut ke sana melihat? Hanya untuk meyakinkan, boleh tidak? Boleh hari Senin. Hari Senin. Oh iya. Kalau untuk Bunda mungkin hari Senin saja ya Bunda ya. Untuk Bunda sekalian mengantar Ananda untuk melihat langsung, walaupun mungkin Bunda dekat rumahnya,
supaya menjaga orang tua yang lain juga supaya tidak terlalu jadi informasinya satu arah dari sekolah. Kalau Bunda ingin melihat nanti mungkin bisa hari Senin langsung bisa berdiskusi juga dengan saya dan dengan para pengurus yang lainnya. Itu mungkin Bunda ya. Hatur Ya, nuhun. terima kasih Pak. Assalamualaikum. Mungkin menambahkan Pak, tadi yang pertanyaan saya untuk pertama Pak belum terjawab Pak, yang mengenai kapan sih fasilitas itu rampung 100% seperti itu Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kapan 100%? Oh. Terima kasih. Tadi sebetulnya sudah saya sampaikan, hanya mungkin kurang memuaskan bahwa untuk 100%, ya untuk 100% saya masih terus berunding dengan PT Matin. Diusahakan ini adalah bulan terakhir buat PT Matin untuk menyelesaikan seluruh bangunan, dan selalu PT Matin menyanggupi apa yang kita minta. Itu mudah-mudahan kesanggupannya itu terrealisasi di lapangan. Jadi mungkin itu yang hanya bisa saya jawab karena sepenuhnya sudah ditangani oleh PT Matin dalam pembangunan, dan kami bukan hanya Bapak, bahkan mungkin kami yang paling deg-degan karena kami nanti harus bertanggung jawab terhadap seluruh proses belajar mengajar. Tapi kami akan akan mengusahakan semaksimal mungkin bahwa mulai hari Senin semua yang dikhawatirkan oleh Bapak itu sudah bisa terlaksana, hanya mungkin belum bisa memastikan 100% bisa kapan ya. Tapi diusahakan mungkin bulan ini sudah selesai seluruh bangunan ya 100% itu yang kami harapkan. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh PT Matin bisa terrealisasi. Begitu barangkali yang bisa saya jawab. Terima kasih Prof dan juga kepala sekolah dari SD dan juga SMP, juga ketua pelaksana MPLS. Mungkin karena waktu ya, kita dibatasi waktu karena setelah ini akan ada acara mempersiapkan untuk acara hari Senin Ayah dan Bunda. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih belum terjawab boleh nanti via grup saja ya, nanti akan diberikan link WhatsApp-nya. Dan untuk mengakhiri acara hari ini, marilah bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya Bunda. Ya, beres.